Bab 1351, Melihat masa lalu dari masa sekarang. Sander Ye melirik wanita yang membawa pedang di punggungnya. Sebenarnya, wanita itu cukup cantik, dengan pedang di punggungnya, sosok ramping, alis seperti pedang, dan mata yang cerah. Dia tampak heroik dan penuh kepahlawanan, tetapi kesombongan dan ketajamannya terlalu besar. Aura mendominasi yang terpancar darinya dapat dirasakan bahkan dari jarak 3 kaki. Sander Ye mengalihkan pandangannya. Dia mengambil pedang patah dari tangan Jina Di, melihatnya, lalu menoleh ke arah Jina Di dan berkata sambil tersenyum, "Untung besar. Dapatkan keuntungan besar." Jina Di sedikit terkejut. Dia melihat lagi pedang yang patah itu dan merasa bahwa itu memang luar biasa. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Jina Di melirik wanita dengan pedang di punggungnya dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan mengikutinya. Wanita dengan pedang di punggungnya menatap kedua orang yang pergi di kejauhan dengan tatapan dingin. Pada saat ini, seorang kultivator pedang berjalan mendekati wanita itu dengan pedang di punggungnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kak Senior Yue, wanita itu tidak biasa. Aku tidak bisa merasakan auranya. Selain itu, ini adalah wilayah keluarga Di. Jangan kasar." Wanita dengan pedang di punggungnya menatap Sander Ye di kejauhan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi tatapannya menjadi semakin dingin, dan pedang di punggungnya sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke arah pria di sebelahnya dan berkata, "Panggil seseorang." Sander Ye dan Jina Di datang ke lantai 10, yang merupakan restoran. Tetapi, di sini hanya tersedia bahan makanan, jadi mereka harus memasaknya sendiri. Sander Ye sedikit penasaran tentang ini. Penjelasan Jina Di adalah meskipun banyak kultivator mampu berpuasa dan tidak perlu makan lagi, ada juga banyak biksu yang suka makan. Mereka tidak makan untuk mengisi perut mereka, tetapi hanya karena mereka pikir makanannya lezat. Tempat ini khusus disiapkan untuk orang-orang seperti itu. Ketika Sander Ye mendengar ini, dia memahaminya dengan sangat baik. Karena dia sama. Sander Ye memasak sendiri, dan semua bahannya tersedia, jadi mudah dalam menyiapkannya. Tidak jauh dari sana, Jina Di menatap Sander Ye yang sedang sibuk di dapur dalam diam. Tidak seorang pun akan mengira bahwa pria yang memasak di depannya adalah seorang kaisar agung. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan melihat keluar jendela. Langit di luar cerah dan tak berawan. Tidak tahu kemana pikirannya melayang. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Sander Ye telah menyiapkan 5 hidangan. Dia membawanya, lalu duduk di hadapan Jina Di dan berkata sambil tersenyum, "Ayo makan bersama." Jina Di meliriknya tetapi tidak melakukan apapun. Sander Ye mengambil sepotong daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu menoleh untuk melihat keluar jendela. Dari arah ini, pandangannya sangat luas, dan dia juga menemukan bahwa kota pertama jauh lebih besar dari yang dia duga. Karena dari posisi ini, dia sama sekali tidak dapat melihat tepi kota pertama. Sander Ye menarik kembali pandangannya, mengambil sepotong iga babi asam manis dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu berkata, "Kamu adalah wanita yang kuat." Jina Di menatapnya tanpa berkata apa-apa. Sander Ye melanjutkan, "Kamu juga orang yang sangat sombong. Selain itu, kekuatanmu adalah yang terkuat yang pernah kulihat kecuali Kaisar Agung. Kamu jauh lebih kuat daripada banyak setengah langkah luar Tao. Seberapa sombongnya monster tak tertandingi sepertimu. Tapi kamu seperti itu tadi malam." Ketika Jina Di mendengar Sander Ye berbicara tentang apa yang terjadi tadi malam, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar.
Sander Ye melanjutkan, menurutku, kamu ingin segera menjadi kaisar. Ada dua alasan mengapa kamu ingin segera menjadi kaisar. Pertama, kamu ingin menjadi lebih kuat karena ambisi pribadimu. Kedua, keluarga kaisar dalam bahaya. Meskipun mata Jina Di tenang, hatinya sudah kacau. Sander Ye menatap Jina Di dan berkata, entah karena ambisi pribadimu atau bahaya yang mengancam keluarga kaisar, tindakanmu hanya akan menghancurkan kondisi pikiranmu sendiri. Kamu harus tahu bahwa bagi orang-orang seperti kami yang mempraktikkan Taoisme, begitu kondisi pikiran ini hancur, saat kita melewati malapetaka di masa mendatang, iblis dalam diri akan berkumpul, dan hati Tao akan segera runtuh dan tidak akan ada jalan keluar. Jina Di perlahan mengepalkan tangannya dan menurunkan alisnya. Sander Ye tiba-tiba tersenyum dan berkata, makan sesuatu. Kemampuan memasakku cukup enak. Jina Di melirik Sander Ye dan tidak mengangkat sumpitnya. Sebaliknya, dia berkata, saat aku datang ke sini, kamu memberitahu Hona bahwa beberapa orang lebih penting daripada kultivasi. Apakah orang-orang itu adalah saudara dan temanmu di 10 alam semesta ekstrim? Jelas sekali, dia telah menyelidiki Sander Ye. Sander Ye mengangguk sedikit, ya. Jina Di menatap Sander Ye, demi orang-orang itu, kamu meninggalkan kultivasi Kaisar Agung. Sander Ye mengangguk lagi. Jina Di hanya menatapnya, seolah-olah bisa melihat apa yang terjadi padanya. Tahukah kamu betapa sulitnya menjadi seorang kaisar? Dan begitu kamu menjadi kaisar, betapa mulianya itu. Di era kaisar, di 10 alam semesta ekstrim, kamu akan menjadi tidak terkalahkan di dunia. Sander Ye mengambil sepotong sayur dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu berkata, lalu apakah kamu tahu kalau semua saudaraku mati karena aku? Sambil berbicara, dia menatap mata indah Jina Di dan berkata sambil tersenyum, ketika kamu melakukan sesuatu, kamu harus berlandaskan hati nurani, bukan? Jina Di tetap diam, tetapi hatinya tersentuh. Karena dia dapat merasakan bahwa pria di depannya tidak berbohong. Kaisar Agung. Menjadi seorang Kaisar Agung, betapa mulianya kehidupan itu. Jika dia berada di posisinya, bisakah dia melakukannya? Jina Di menggelengkan kepalanya sedikit, tidak memikirkan hal-hal memusingkan ini. Dia mengambil sumpit di depannya, mengambil sepotong daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah mengunyahnya, dia melirik Sander Ye yang duduk di seberangnya. Sander Ye tersenyum dan berkata, bagaimana? Jina Di menarik kembali pandangannya, tidak berkata apa-apa, dan meneruskan makannya. Sander Ye tiba-tiba berkata, Jina, aku ingin menanyakan sesuatu pada kamu. Jina. Mendengar perkataan Sander Ye, alis Jina Di langsung mengernyit, karena selain ibunya, tidak pernah ada orang yang memanggilnya seperti itu. Menyadari perubahan pada ekspresi Jina Di, Sander Ye tersenyum dan berkata, maaf, Nona Jina, aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya merasa itu mudah untuk diucapkan. Menambahkan kata, Nona, tentu saja membuatnya tampak jauh. Jina Di tidak mengatakan apa-apa dan makan dalam diam. Sander Ye melanjutkan, tadi aku melihat sebatang pohon di tamanmu. Apakah kamu yang menanam pohon itu? Jina Di mengangguk. Sander Ye sedikit penasaran, dari mana kamu mendapatkan itu? Jina Di melirik Sander Ye, pohon itu diperoleh oleh leluhur keluarga Di dan disimpan di rumah harta karun keluarga Di. Kemudian, aku melihatnya dan berpikir bahwa pohon ini agak istimewa, jadi aku menanamnya, tetapi pohon itu tidak tumbuh. Sander Ye bertanya lagi, lalu apakah kamu tahu dari mana leluhur keluarga Di mendapatkan pohon itu? Jina Di berkata, menurut catatan, itu berasal dari peninggalan Sui Ming.
Peninggalan Suming. Sander Ye mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengarnya. Pada saat ini, Jina Di menjelaskan, itu adalah peninggalan prasejarah. Masalah ini adalah rahasia keluarga Di. Setelah aku memberitahumu, kamu tidak boleh menyebarkannya kepada orang lain. Sander Ye mengangguk, oke. Jina Di mengambil sepotong iga babi asam manis dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah mengunyahnya 2 kali, dia berkata, yang disebut peninggalan prasejarah adalah tempat-tempat rahasia yang tersisa dari era sebelum era sejarah kuno. Baik itu era kaisar atau 10 gurun, catatan paling awal berasal dari era sejarah kuno 60 miliar tahun yang lalu, dan sebelum era sejarah kuno, ada periode kosong. Awalnya, semua orang mengira bahwa era sejarah kuno adalah puncak peradaban di alam semesta kami, tetapi kemudian, kemunculan peninggalan prasejarah membuat semua orang mengerti bahwa ada peradaban prasejarah sebelum era sejarah kuno. Tetapi, kami hampir tidak tahu apa-apa tentang peradaban prasejarah itu. Sander Ye berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kata lain, pohon itu kemungkinan besar berasal dari peradaban prasejarah. Jina Di mengangguk sedikit. Sander Ye merenung sejenak lalu berkata, aku pernah mendengar dari kakakmu sebelumnya bahwa keluarga Di adalah keluarga pertama yang melahirkan Kaisar Agung dan leluhurmu. Jina Di melirik Sander Ye, kamu menebaknya dengan benar. Tidak lama setelah leluhur keluarga Di keluar, dia menjadi Kaisar Agung pertama di alam semesta ini. Sander Ye berkata, apakah ini berhubungan dengan peninggalan Suiming? Jina Di menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, leluhur tidak menjelaskan secara rinci. Setelah hening sejenak, Sander Ye berkata, jangankan Kaisar Agung, bahkan orang kuat sepertimu seharusnya bisa kembali ke masa lalu dan menjelajahi peradaban prasejarah itu, kan? Alasan dia menanyakan hal ini adalah karena dia teringat pada Kaisar Doyu. Orang ini mampu kembali ke masa lalu. Sejujurnya, dia sangat merindukannya. Tidak tahu apa yang sedang dilakukannya sekarang. Jina Di tidak berkata apa-apa, dia hanya mengambil sepotong daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sander Ye melihat hidangan yang diambil Jina. Itu adalah iga babi asam manis, hidangan yang dipelajarinya dari Bima Sakti. Gadis di depannya telah mengambilnya beberapa kali, dan jelas bahwa dia sangat menyukai hidangan ini. Jina Di tiba-tiba bertanya, bagaimana kamu mencapai tingkat Kaisar Agung? Sander Ye sedikit terkejut, mengapa kamu menanyakan itu? Jina Di menatap Sander Ye, mengapa kamu tidak mengerti apapun? Sander Ye. Jina Di berkata, melawan arus waktu, apalagi aku, orang kuat tingkat suci manapun bisa melakukannya, tetapi disitulah letak skornya. Misalnya, dalam peradaban kosmik tingkat rendah, orang kuat tingkat suci dapat dengan mudah melawan arus sepanjang waktu di alam semesta ini dan melihat kembali ke masa lalu dari masa kini. Mengapa dia bisa melakukannya? Itu karena kekuatannya jauh melampaui alam semesta itu, dan caranya menghancurkan hukum waktu di alam semesta itu. Pada saat ini, dia berhenti sejenak, dan melanjutkan, sederhananya, sungai waktu juga ada yang kuat dan yang lemah, seperti halnya Kaisar Agung. Dalam beberapa peradaban tingkat rendah, beberapa orang kuat dalam Tao sering menyebut diri mereka kaisar atau dewa. Dibandingkan dengan kaisar di alam semesta kami, kaisar seperti itu hanyalah lelucon. Sander Ye tersenyum dan berkata, ini seperti membandingkan orang terkaya di desa dengan orang terkaya di negara. Meskipun keduanya disebut orang terkaya, mereka sama sekali berbeda, bukan? Jina Di mengangguk sedikit, benar sekali, alam semesta itu beragam, dan ada banyak peradaban seperti bintang-bintang. Setiap peradaban memiliki kultivator fisik dan peradaban seni bela diri.
Oleh karena itu, alam semesta masing-masing juga berbeda, dan beberapa orang kuat bahkan telah mengambil pendekatan yang berbeda dan menciptakan alam baru. Sambil berbicara, dia mengambil sepotong iga babi asam manis dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sander Ye tentu saja mengerti apa yang dikatakan Jina Di. Apa gunanya arus balik waktu ini? Seolah memikirkan sesuatu, dia bertanya lagi, jika itu adalah Kaisar Agung, bisakah dia membalikkan arus ke era peradaban prasejarah? Jina Di mengangguk, ya. Sander Ye hendak bertanya lagi, tetapi Jina Di berkata lagi, tapi mereka tidak berani. Sander Ye sedikit bingung, kenapa? Jina Di berkata, karena sungai waktu ini terlalu panjang, dan di sungai waktu ini terdapat hukum kekuasaan yang sangat khusus. Siapapun yang melawan arus waktu akan menghabiskan rentang hidupnya sendiri, termasuk Kaisar Agung. Semakin banyak tahun yang kamu lalui melawan arus, semakin banyak rentang hidup yang akan kamu habiskan. Dalam keadaan normal, rentang hidup Kaisar Agung adalah sekitar 3 miliar tahun. Dengan kata lain, seorang Kaisar Agung hanya dapat melawan arus waktu paling lama 3 miliar tahun, kecuali ia dapat mematahkan hukum waktu di alam semesta ini. Sander Ye mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan ada batasan seperti itu. Dia langsung bertanya, dengan kekuatan Kaisar Agung, tidak bisakah dia menghancurkannya dengan paksa? Jina Di berkata, bisa, tetapi tidak berani dan tidak akan melakukannya. Sander Ye mengambil sepotong iga babi dan menaruhnya di mangkuk di depan Jin Diil. Ceritakan padaku secara rinci. Jina Di melirik Sander Ye, lalu berkata, alasan mengapa tidak berani adalah karena rentang hidup sungai waktu yang diketahui di sini adalah 60 miliar tahun. Waktu memiliki roh. Jika Kaisar Agung secara paksa menghancurkannya, itu pasti akan mendapat serangan balik. Setidaknya jalan waktu yang panjangnya 60 miliar tahun akan melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Bahkan seorang Kaisar Agung pun tidak berani meremehkannya. Kedua, jika waktu dihancurkan secara paksa, itu akan menghancurkan stabilitas alam semesta. Jika kamu tidak berhati-hati, miliaran kehidupan akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Kecuali kamu adalah seorang Kaisar Agung yang kejam, jika tidak, Kaisar Agung biasa tidak akan bertindak seperti ini. Sander Ye mengangguk sedikit, aku mengerti. Jina Di tanpa sadar mengambil iga babi asam manis yang diambilkan Sander Ye untuknya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu dia memasukkannya, dia ingat bahwa Sander Ye yang mengambilnya untuknya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Dia melirik Sander Ye dan melihat bahwa Sander Ye mengerutkan kening dan berpikir, tidak memperhatikan sisi ini. Ekspresinya tampak lebih baik, dan kemudian dia mulai makan, tetapi dia merasa aneh di dalam hatinya. Pada saat ini, Jina Di tampaknya telah menemukan sesuatu, menoleh untuk melihat keluar jendela, dan mengerutkan kening. Sander Ye berkata, ada apa? Jina Di berkata dengan tenang, ada beberapa ratus kultivator pedang di luar, mereka seharusnya datang untukmu. Bersambung.